khususnya di dalam atau kebiasaan-kebiasaan, jadi tradisikan kebiasaan masa lalu dan sekarang ini tentang melaksanakan puasa itu sendiri. Namun sebelumnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183, ini sangat populer, selalu disampaikan setiap bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman. Jadi di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kenapa bukan muslimun? Kenapa mesti amanu? Itu panjang ulasannya, bukan di tempat ini saya menguliti itu. Bahwa wahai orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu min qablikum, sebelum kamu. Jadi kewajiban seorang beriman dalam hal ini muslim itu diwajibkan, kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi ada puasa sebelum makna ayat ini atau makna dinul haq ini, agama Islam ini ada. Jadi telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Mungkin Pak Darius bisa mengungkap bagaimana Nasarah di sana, bagaimana pada masa Yesus Kristus dulu ada puasa enggak? Gitu. Pak Yogres juga bagaimana, dan teman-teman yang lain. Itu tentang puasa. Dan puasa bagi Islam itu bahwa adalah bahagian ibadah yang punya ciri khas, beda dengan ibadah-ibadah lain, beda dengan sholat, zakat, ya, haji, beda. Bedanya apa? Ada spesial yang Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang puasa itu. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Li wa ana ajzi bi. Ibadah puasa itu beda dengan sholat. Kalau puasa itu dicatat amalnya, ini menurut kami ya, oleh malaikat dicatat, diketahui orang. Zakat pun demikian, haji pun demikian. Tetapi khusus puasa, dalam hadis qudsi Allah dijelaskan li wa ana ajazibi. Ibadah hambaku yang berpuasa itu saya yang memberikan langsung hadiah kepadanya, tidak lewat malaikat. Jadi itu kualitas puasa di situ. Kenapa bisa begitu? Sebab kalau sholat ya dilihat orang, kelihatan. Zakat dilihat orang, haji dilihat orang, tapi puasa nggak ada yang lihat. Bapak-bapak di sini tahu nggak saya puasa kali ini? Nggak tahu kan? Istri saya juga nggak tahu, semua tidak ada yang tahu. Di situ keistimewaan puasa bagi seorang muslim. Sehingga biasa saya sampaikan, begitu istimewanya puasa, wahai saudaraku, biasa saya sampaikan pada umatku bahwa puasa itu jangan kamu hanya jadikan perpindahan jam makan saja. Ini kan banyak orang berpuasa hanya memindahkan waktu makan saja. Tetapi makna puasa itu sendiri enggak di halawat tuh ya, manisnya puasa itu dia enggak rasakan. Hanya memindahkan saja, biasa makan siang ya jadi tidak. Tetapi makna ibadah itu enggak didapatkan. Nah, makanya seorang tasawuf, seorang sufi, ya, seorang ulama hikmah selalu melihat pada titik hikmah isi daripada ibadah-ibadah itu, termasuk puasa itu sendiri. Jadi jangan hanya memindahkan, makan siang, tidak makan siang, tidak minum, tidak berhubungan suami istri seks, tetapi bisa kalau malam, itu kan bukan puasa namanya.
dipetik oleh seorang muslim adalah menangkap sinyal-sinyal ketuhanan di dalam ibadah puasa itu sendiri. Baik, saya tidak terlalu panjang di sana sebab saya ingin bicara tradisi puasa untuk Sulawesi Selatan. Satu, dulu itu tidak ada istilah buka bersama, nggak ada. Dulu itu tidak ada istilah buka bersama di masjid, nggak ada. Bahkan kita malu. Orang yang buka bersama di masjid itu dianggap dulu itu orang yang paling miskin, sehingga para orang-orang tua itu marah kalau kita ke masjid ikut-ikut buka. Saya dulu mau jalan-jalan ke belakang ke masjid saya, bapak saya bilang, apa kamu bikin di sana? Kayaknya kau saja tidak bisa dikasih makan di sini. Ini tradisi ya. Bukan agama, ini tradisi. Dulu itu tidak ada itu buka bersama, nggak ada. Malu orang buka bersama masing-masing, dia lebih nyaman kalau dia dalam rumahnya masing-masing dengan anaknya sebelum maghrib. Karena dulu tradisinya kalau mau maghrib kita semua sudah dicari oleh ibu kita. Mana Rahim, mana Rahman, mana Majid semua. Kalau kita belum pulang ke rumah ibu kita jalan, dicari kau bapakmu, nanti kau dicambuk nanti. Itu tradisi. Jadi sebelum maghrib kita sudah kumpul di rumah semua. Tidak kayak sekarang sampai jam 1 malam anak-anak nggak dicari di mana rimbanya. Itu tradisi. Nah, membuat tradisi begini sehingga sebelum maghrib kita ngumpul. Makan, buka bersama. Jadi tidak ada istilah buka bersama di masjid, nggak ada. Itu dulu. Ini tradisi. Sekali lagi penekanan tentang tradisi. Yang kedua, bagaimana mengetahui jam waktu, kapan bukanya, kapan imsaknya, kapan. Dulu kan tidak ada jam. Islam masuk di Sulawesi Selatan ini abad ke-17. Tidak ada jam. Nah, jam yang dipakai oleh muslim pada waktu itu, raja-raja pada waktu itu apa? Satu, tanda-tanda alam. Makhluk yang berhubungan dengan alam. Ayam misalnya. Kapan ayam sudah naik, punah naik mau jagang rileran. Nah, kalau ayam sudah naik di tempat di pohon itu dulu cuma ayam-ayam gitu cuma di pohon saja. Kalau sudah naik ya dilihatnya itu sudah siap-siap untuk buka puasa. Kalau ayam sudah berkokok, kokokan yang kedua di tengah malam kan 2 kali kokok itu punating koko mijangan. Kalau dia berkokok pertama itu namanya dalam istilah agama itu fajar kazib. Nanti kokokan kedua baru fajar sadik. Fajar sadik itu fajar yang benar. Jadi 2 kali muncul cahaya fajar itu. Jadi fajar yang fajar asli itu 15 menit sebelum matahari terbit. Itu fajar sadik. Di situ waktu tanda bahwa batas untuk tidak boleh makan. Nah, tetapi waktu imsaknya itu di fajar kazib. 1 jam sebelum munculnya fajar sadik tadi, fajar yang asli. Fajar kazib ini adalah apa? Pantulan cahaya atmosfer ya, diakibatkan oleh awan yang tebal, kemudian dihantam oleh matahari. Jadi tidak terlalu terang itu fajar yang pertama ini. Yang bukan ya fajar bukan asli lah begitu. Fajar bohong-bohongan. Nah, itu waktu imsak. Tetapi kalau sudah fajar asli 15 menit sebelum matahari terbit, itu fajar sadik namanya. Di situ sudah tidak boleh lagi makan. Itu dulu. Begitupun ayam. Kalau ayam sudah berkokok, biasa tingkoko mijangan. Sudah kokok ayam tidak boleh lagi makan. Itu tanda-tanda sebelum ada jam. Apalagi, bulu-bulu ini.
kalau kita sudah melihat bulu-bulu begini, ya, di badan kita sudah tidak boleh makan. Dulu kan belum ada lampu. Tetapi kalau sudah kelihatan nih bulu-bulu tanganmu begini, nah itu tanda-tanda semua. Jadi ada hubungannya bagaimana penuntun alam dan sekitarnya termasuk itu untuk memulai ibadah yang namanya puasa. Kemudian tradisi puasa tadi tidak ada buka bersama, nggak ada. Apalagi tradisinya, kalau masuk puasa ada istilah nikunu kimi tarawih. Malam 16 itu sudah mulai kunut. Semua masjid di Sulawesi Selatan itu kunut semua. Itu dia kasih istilah nikunu kimi tarawih, itu malam 16 ke atas sampai 17, 18 sampai dengan akhir puasa. Di Kunuki Tarawih ini sudah mulai orang bakar lilin di depan rumah, bakar obor. Dulu masih banyak bambu, ya kita potong pakai obor itu. Itu sudah mulai 16 malam 17 namanya sampai ke atas. Yang lebih hebohnya lagi kalau sudah malam 7. Malam 7 itu 7 hari sebelum akhir Ramadan. Sudah pasang lampion gantung itu, dikasih ada api di dalam lampion ya di depan rumah itu. Sudah mulai kasih menyala bunyi meriam bambu. Dulu bebas meriam bambu tidak ditangkapin, sekarang susah. Itu masih ada minyak tanah. Sekarang kalau mau main-main begitu juga bisa kebakaran juga karena banyak sekali mobil di samping kiri. Dulu masih enak. Jadi ada lampion, ada obor, ada lilin, di depan itu kita pasang semua. Itu 7 hari lamanya. Kemudian rangkaian tradisi puasa ini zakat. Ada zakat fitrah namanya. Zakat fitrah itu tidak dibawa ke panitia masjid, nggak boleh. Zakat fitrah itu dibawa ke yang mana yang kasih ngaji kamu. Bawa ke guru mengajimu, itu bawa zakat fitrahnya ke sana. Dibawa ke guru tarekatmu, siapa syekhmu, siapa mursyidmu, siapa, dibawa ke sana. Jadi itu dibawa ke imam kampung, petaimang kayak istilahnya, atau dengimang kalau Makassar, petaimang kalau Bugis, dibawa ke itu. Itulah yang diberikan zakat fitrah kita ke situ dengan guru mengaji kita. Sekarang kan sudah ada amil zakatnya dibawa ke panitia. Dulu tidak ada istilah itu. Tidak dibawa ke masjid, enggak. Dibawa ke rumah gitu. Nah, dari situ karena di masjid, pernah saya sampaikan di Ras Center yang lalu, dialog-dialog kita sebelumnya ini, bahwa di masjid itu punya struktur, ada dojah, ada Bilal, tukang azan. Kalau doja itu untuk mengisi air di bak untuk ambil air ambil wudhu, itu yang petugasnya itu doja namanya. Sebab dulu belum ada ledeng, tidak ada, jadi mesti ditimba, dikasih, itu doja namanya. Kemudian ada Bilal, tukang azan. Kemudian ada kate itu khatib, kalau khotbah Jum'ah, dia yang pidato itu. Jadi masing-masing ada pembagiannya di masjid. Nah, doja ini tugasnya juga selain di masjid, setiap Kamis dia jalan ke rumah-rumah, bacakan itu doa. Dia pikul itu, ada kain putih, kemudian dikasih masuk, kita kasih beras. Sama juga di Swiss ya. Di Swiss itu Kristen Ortodoks itu datang mendoakan di rumah-rumahnya masing-masing umatnya. Tradisi ini sudah hilang di kita di sini. Jadi doja itu datang, assalamualaikum, baca Fatihah, baca apa, baru dia doa, sudah dikasihlah, kita kasihlah beras satu
apa itu susu itu black kaleng susu dikasih. Itu setiap Kamis. Tidak setiap saat itu, kalau itu setiap Kamis itu biar bukan Ramadan. Itu tugas doja. Nah, tugas Bilal tadi khusus azan dan pukul beduk, tanda waktu masuk isya. Itulah dulu itu, maaf saja, ada strukturnya, tidak boleh anak doja kawin dengan anak Jopuang Imang. Oh, malu. Oh, anak doja na bunting, oh enggak, tidak, apa stratanya itu beda. Sekarang ini sudah tradisi sudah lain ya, jadi panitia masjid. Dulu orang malu jadi panitia masjid. Siapa mau jadi doja jadi panitia masjid? Sekarang ini kemarin malam saya ketemu Panlimata, keluarga saya bau, beliau ketua Dewan Masjid Sulawesi Selatan, saya tatap jadi doja ini. Kalau maknanya dulu ini bosnya doja ini. Dulu itu tidak mau kita jadi doja, itu doja di bawah, di atasnya doja lah. Itu kate, di atasnya kate itu imam, di atasnya imam itu kali, denta kalia, peta kali. Itu. Anurongguro dulu, baru Anurongguro, baru peta kali, denta kali. Jadi itulah, kenapa demikian? Itulah tradisi perubahan zaman, perubahan suasana. Pertanyaannya, apakah tradisi ini kita pertahankan? Ataukah tradisi ini kita biarkan hanyut begitu saja dengan melupakan masa lalu? Bagaimana pendapat kita tentang itu? Demikian, kita akan angkat suasana itu dan kita akan dialogkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Puang Maka yang sudah menyampaikan pantikan ya untuk kita sore hari ini terkait dengan tradisi berpuasa di bulan suci Ramadan. Tadi ada kita melihat ayam, lalu mendengarkan berkokok, melihat berdiri bulu-bulu itu membuktikan tanda-tanda masuknya fajar begitu. Dan modernisasi kemudian mengikis hal tersebut sedikit demi sedikit, kita akhirnya terputus dengan tanda-tanda alam, terputus dengan intuisi-intuisi begitu mungkin Puang, melihat bagaimana waktu itu berganti. Nah, yang kedua kita akan mempersilahkan kepada Romo Yongris dulu ya, Romo Yongris untuk menyampaikan tradisi berpuasa dari sisi agama Buddha. Silahkan Romo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Halil dan teman-teman yang menggagas acara ini, juga kepada seluruh jajaran dari Tribun Timur. Terima kasih banyak sudah dikasih pinjam tempat. Bapak Ibu, tradisi puasa ini memang salah satu tradisi yang sangat penting bagi umat Buddha. Dan tradisi ini memang sudah berakar jauh sebelum agama Buddha atau Buddha Gautama itu hadir di dunia. Jadi dalam tradisi Hindu itu memang sudah ada istilah upawasa. Itu mungkin juga akhirnya menjadi kata puasa. Ya, jadi upawasa itu dulu sering dipraktekkan oleh umat di zaman Sriwijaya Majapahit. Upa itu artinya dekat, wasa itu artinya tinggal. Jadi orang-orang pada saat itu berusaha untuk mendekatkan diri dengan tempat tinggal sang ilahi, gitu, dengan kesucian. Nah, puasa itu sudah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas batin dan kualitas fisik dan batin. Itu yang dilakukan. Nah, bagaimana khususnya untuk umat Buddha? Umat Buddha melakukan tradisi puasa itu sebulan itu 2 kali, yaitu orang sebut pada hari-hari Uposatha. Uposatha itu pada saat bulan gelap, bulannya nggak ada sama sekali. Kalau satu Ramadan itu persis bulannya muncul. Kalau kita di umat Buddha itu
tanggal satunya itu bulannya gelap. Jadi pas bulan gelap sama sekali nggak ada, dan pada saat bulan itu purnama. Nah, itu disebut saat Uposatha. Di saat itulah kita umat Buddha itu punya tradisi untuk melakukan puasa. Nah, apa isi puasanya? Di dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha, mereka menjalankan ada 5 latihan moral. Ya kita sudah kenal seperti tidak membunuh, tidak menyiksa, lalu tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berkata-kata yang tidak benar. Bukan hanya bohong, tapi termasuk kata-kata yang tidak bermanfaat, omong kosong, apalagi omong yang tidak benar, ya itu. Lalu yang kelima adalah tidak makan minum yang bisa memabukkan. Itu adalah latihan moral sehari-hari. Nah, untuk latihan di tanggal 1 dengan tanggal 15 yang disebut kita melakukan puasa itu atau upawasa itu ditambah 3, jadi 8. Yang tadi pertama itu tidak melakukan penyiksaan, pembunuhan makhluk hidup apapun termasuk hewan-hewan, nggak bisa. Lalu yang kedua tidak mengambil barang yang tidak berikan, ya, penipuan, pencurian. Yang ketiga tidak melakukan hubungan seksual. Kalau yang 5 tadi bisa dengan suami istri, bisa. Tapi kalau yang 8 ini pada tanggal 1, tanggal 15 tidak bisa melakukan hubungan seksual. Lalu yang keempat tidak bisa melakukan ucapan yang tidak benar, yang sama tadi. Nah, yang kelima tidak makan minum yang memabukkan. Yang keenam tidak makan setelah lewat tengah hari. Jadi dulu itu tidak ada jam. Jadi 2600 tahun lalu kan belum ditemukan jam. Jadi orang-orang pada saat itu menentukan jam makan itu pada saat mereka puasa, itu pada saat matahari terbit dengan persis matahari tegak lurus di atas kepala. Itu jam 12. Orang sebut sekarang jam 12. Jadi perintah dari ajaran dari Buddha Gautama itu, kamu makan setelah matahari terbit dan pada saat matahari tegak lurus. Nah, para biku itu gimana? Orang-orang yang tinggal di hutan, mereka biasa lihat telapak tangannya. Jadi saya pernah tinggal beberapa saat di hutan di wihara itu, hutan belantara begitu, enggak ada kita enggak bisa lihat matahari terbit karena terhalang. Tapi sudah terang waktu itu langit kan. Nah, dia hanya lihat, kalau dia bisa melihat tangannya, berarti sudah bisa makan. Berarti sudah mulai makan. Nah, tetapi pada saat matahari sudah tegak lurus di atas kepala, mereka harus berhenti makan. Tidak makan lagi. Sampai besok pagi baru bisa makan lagi. Nah, ini latihan untuk umat biasa. Tetapi kalau untuk biku, terus-terus begitu. Sepanjang hidupnya, terus-terus begitu. Jadi selama dia menjalankan kehidupan pertapa, makannya ya gitu, mulai dari pagi saja sampai tengah malam. Matahari di tengah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, nggak bisa nonton-nonton, nyanyi-nyanyi, nggak bisa pergi bioskop, tidak bisa nyanyi-nyanyi karaoke gitulah, nggak bisa menyenang-nyenangkan diri gitu. Lalu nggak bisa juga pakai makeup yang terlalu, memang untuk mempercantik diri nggak bisa untuk perempuan. Lalu yang ke-8 itu adalah dianjurkan untuk mereka bertekad melatih diri untuk tidak mempergunakan tempat-tempat yang mewah, misalnya tempat tidurnya mewah, kursinya mewah gitu. Pokoknya menghindari tempat-tempat kemewahan dan hidupnya sederhana. Ini yang 8 umat biasa yang dilakukan sebulan 2 kali. Tetapi kalau biku ini semua, malah biku itu aturannya ada 227. 8 ini hanya 1 dari 227. Di antaranya itu cara berpakaiannya, cara bagaimana tempat tinggalnya, itu 227 banyak sekali. Mulai dari sandangnya, makannya, papannya, tempat tinggalnya juga. Intinya bahwa ingin hidupnya itu lebih jadi tujuannya seperti tadi saya bilang,
fungsinya untuk meningkatkan kemampuan batinnya. Yang kedua itu memperbaiki kualitas fisiknya. Gimana dengan kehidupan Buddha dulu? Nah, ini yang menarik. Jadi Buddha Gotama sebelum menjadi Buddha kita sebut pertapa ya. Pertapa Siddhartha itu pernah menjalani hidup yang bermewah-mewah di istana. Pokoknya apa saya dibawa, ya anak pangeran. Ya, memang pangeran lakukan apa saja. Nah, setelah terkesan melihat kondisi kehidupan, lalu beliau itu meninggalkan istana. Lalu masuk ke hutan. Nah, sebelum mencapai pencerahan, beliau itu 6 tahun menyiksa diri. Menyiksa diri itu makan sedikit sekali gitu. Sampai di hari-hari terakhir, tahun ke-6 itu digambarkan di dalam kitab suci itu dibilang bahwa kalau dipegang perutnya ini terasa sampai ke belakang, tembus. Saking kurusnya, jadi tulangnya ini sudah kulitnya hanya membungkus tulang, pokoknya sangat kurus sekali. Beliau itu melakukan pertapaan penyiksa diri itu berserta dengan teman sepertapaannya 5 orang. Sampai satu saat beliau itu mendengar di hutan itu mendengar ada pemain musik lewat. Gitu. Pemain musik itu bilang, senar ini kalau dia dikencangkan, terlalu kencang dia bilang, maka senarnya itu kalau dimainkan akan putus. Dia bilang. Tapi kalau dikendorkan, senarnya itu gitar ini nggak ada suaranya, kecapi ini nggak ada suaranya. Lalu terinspirasi dari kata-kata itu. Lalu Buddha bilang, wah ini kita harus tidak bisa ekstrim. Jadi ekstrim dulu waktu hidup bermewah-mewah, hedonisme di istana, menurut beliau itu ini termasuk ekstrim. Lalu ekstrim penyiksaan diri juga ekstrim. Nah, bertepatan dengan saat itu, lalu ada seorang ibu namanya Sujata itu lagi lewat di dekat kebunnya, tiba-tiba lihat Pertapa Gotama itu lagi meditasi di bawah pohon. Lalu Sujata ini lihat, loh ini kayak mungkin ada dewanya pohon ini turun gitu. Lalu dipersembahkan, Sujata ini lalu mempersembahkan bubur waktu itu. Dipersembahkanlah bubur. Lalu beliau tuh makan karena ya sudah 6 tahun menyiksa diri dan mendengar bahwa ini tidak bisa kita menyiksa diri dengan kelaparan begitu dan berfoya-foya juga tidak bisa. Lalu beliau makan. Pada saat makan itu teman sepertapaannya 5 orang datang lihat, wah ini Pertapa Gotama sudah meninggalkan kehidupan pertapaan yang sebenarnya nih. Akhirnya 5 orang ini tinggalkan beliau. Nah akhirnya beliau itu setelah makan, beliau itu merasa lebih segar dan setelah itu besoknya beliau itu mencapai kebudaan, kesucian. Nah, di mana yang disebut dengan berpuasa di situ? Nah, berpuasa di situ adalah beliau itu makan cukup. Jadi puasa itu bukan berarti dia harus menahan lapar yang seperti penyiksaan diri, tapi harus makannya cukup. Nah, kita di dalam tradisi Buddha, di dalam tradisi agama Buddha juga dianjurkan untuk hidup cukup, yang disebut hidup jalan tengah. Jalan tengah kehidupan atau disebut istilah dalam agama Buddha, Majjhima Patipada itu adalah jalan tengah atau moderat, jalan moderat, hidup tidak berlebih-lebihan, makan tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu kelaparan. Gitu. Nah, itu yang dilakukan. Kenapa sampai seandainya Pertapa Siddhartha itu tidak berpuasa, tidak akan pasti mencapai kesempurnaan. Justru karena dia berpuasa itu bukan berarti yang menyiksa diri tadi, tapi berpuasa itu makan cukup. Karena makannya cukup dan makannya bubur lagi. Jarang sekali saya lihat orang yang berpuasa, buka puasa itu makannya bubur. Apalagi sahur. Ya ini kan lagi lapar-laparnya Pertapa ini yang dia makan bubur dulu. Gitu. Ini sama dengan tradisi dalam orang-orang Tionghoa itu ada puasanya makan bubur saja. Gitu. Nah, kenapa sampai berpuasa itu sangat berpengaruh kepada peningkatan kualitas batin dan peningkatan kualitas fisik. Nah ini, batin dan fisik nggak bisa dipisahkan. Kalau fisik kita bagus,
maka pasti kualitas batin juga ikut terdukung menjadi lebih bagus. Gitu. Nah, pada saat berpuasa, orang-orang itu hidup betul-betul optimal energinya dalam Buddhis. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Siddhartha pada saat makan, optimal betul, energinya itu puncak. Energinya betul-betul puncak. Kalau orang makan terlalu banyak, energinya habis untuk mencerna makanan. Kalau dia makannya kekurangan, dia kekurangan gizi, ya juga energinya habis. Tapi kalau dia makannya pas, cukup, maka disitulah dia mendapatkan energi yang terbesar dalam hidupnya. Seperti yang didapat oleh Siddhartha. Dan kenapa harus bubur? Ya, kita setiap kali Waisak ada upacara itu makan bubur sujata namanya. Bubur itu efisiensi. Jadi kalau kita disuruh pilih misalnya, Pak, Bapak pilih songkolok 100 gram, beras jadi songkolok misalnya 100 gram dengan beras 100 gram ini jadi bubur. Kalau kita makan bubur 100 gram itu palingan setengah jam, 1 jam, udah selesai, dicerna. Dia sudah masuk ke usus, sudah mungkin sudah menjadi bagian dari tubuh kita. Tapi kalau dia menjadi songkolok misalnya, ya mungkin 4 jam dicerna 4 jam tidak selesai. Lama sekali. Gitu. Jadi tenaga itu habis untuk mencerna makanan. Sedangkan bubur ini 100 gram kita dapat sama dengan songkolok tadi hanya 1 jam saja. Sudah selesai. Kita sudah dapat hasilnya 1 jam atau setengah jam itu. Jadi efisiensi dia. Jadi kita dapat hasil yang sama tetapi dengan kerja yang ringan. Itu dari bubur. Gitu. Nah, di dalam tradisi Buddhis kita bedakan antara perut kosong dengan lapar. Beda. Kalau perut kosong belum tentu kelaparan. Maksudnya gini. Kita sekarang seperti Bapak Ibu sekarang sudah puasa, sedang puasa lalu sahur. Dengan kita setelah sahur tadi mungkin cukup gizi vitamin cukup. Cuma lapanya rasanya ini kok perut kosong. Minta diisi kan. Gitu. Tapi sebenarnya kita tidak kelaparan. Karena apa? Terbukti bapak-bapak dan ibu-ibu masih optimal. Gitu. Berarti energinya cukup dari makanan yang tadi pagi. Cuma rasanya lapar. Tapi sebenarnya bukan lapar, hanya perut kosong. Saya pernah masuk perut kosong. Jadi Bapak bisa bedakan ya antara perut kosong dan lapar. Saya pernah perut kosong gara-gara minum kopi. Kemarin pernah pendeta di belakang wihara itu meninggal. Saya masuk ke sana minum kopi, jam 11 minum kopi, jam 3 masuk rumah sakit. Pak Kiai, itu rasa sakit sekali. Memang belum sarapan. Waktu itu diinfus masuk di akademis lalu dokter itu hanya infus, Pak, dikasih istirahat dulu mata 2 hari. 2 hari enggak makan. Setelah di endoskopi ada luka di situ. Jadi 2 hari enggak makan, tetapi makanannya masuk dari infus. Jadi enggak, ya istilahnya sebenarnya kita enggak kelaparan ya, karena makanan masuk. Cuma memang perut kosong waktu itu. Nah, dengan perut kosong seperti itu, orang-orang menjadi lebih lebih berenergi dan kemampuan batin dia untuk bermeditasi, untuk menjalankan latihan-latihan agama itu menjadi lebih optimal, menjadi lebih kuat. Nah, itu manfaat dari puasa yang dilakukan di dalam Buddhisme. Nah, 1 bulan itu kan 2 kali, tetapi ada juga yang biasa bikin 4 kali. Ada juga hari-hari tertentu, misalnya hari-hari di mana dia merasa ingin menyatakan berbuat kebaikan lebih banyak. Ya dia berpuasa pada saat itu. Misalnya ya besok ini saya ingin ada kerjaan khusus. Saya ingin berpuasa misalnya berbuat kebaikan. Ya silakan dia berbuat kebaikan. Karena kebaikan salah satu kebaikan yang terbesar dalam agama itu melaksanakan puasa itu. Nah ini puasa khusus untuk makan. Ya dan itu kenapa sampai dilakukan di saat bulan purnama dengan bulan terang? Jadi pada saat bulan terang, bulan purnama itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak kebaikan. Dalam tradisi Buddhis dikatakan bahwa orang-orang yang pada saat itu hadir itu segala sesuatu dilipat gandakan. Jadi
pada saat bulan purnama air naik misalnya. Kita juga ini tubuh kita 70% air. Jadi ya bayangkan kalau air di luar aja naik, apalagi lautan di dalam tubuh kita ini 70%. Kita ini kayak botol yang 70% air. Jadi pasti ada pengaruh dengan itu. Pernah juga ada penelitian bahwa tindakan operasi dilakukan pada bulan purnama itu punya efek yang lain dibanding hari-hari biasa gitu. Jadi orang lain digandakan. Orang yang hatinya penuh cinta sangat penuh romantis pada bulan purnama itu. Lalu alam itu memang berbeda juga. Anjing-anjing, serigala, pokoknya punya perilaku yang agak berbeda pada bulan purnama. Nah, pada saat itulah orang-orang melakukan pelatihan diri yang lebih baik. Ya, jadi orang-orang pada saat itu kalau marah dia akan marah sekali. Kalau cinta penuh cinta gitu. Jadi ya dia harus banyak-banyak mengontrol diri. Nah, puasa. Jadi puasa ini salah satu tujuan utamanya juga selain meningkatkan kualitas batin dan fisik ya, orang yang puasa itu akan lebih sehat kalau dia puasanya benar. Lalu yang kedua adalah kesempatan kita untuk melatih pengendalian diri. Bayangkan, pengendalian diri itu begitu penting. Kita manusia ini sangat paling bahagia kalau dia tahu mengendalikan pikirannya. Ini sama dengan tangan kita ya, fisik kita. Ini tangan kita ini sangat enak sekali kita pakai karena kita bisa kendalikan. Saya mau pegang makanan, mau pegang mic, bisa. Seandainya tangan ini di luar kendali kita maunya pegang mic, tapi tangan ini pegang lain. Seperti teman kita Pak Made tuh, tangannya tremor terus. Mau ini nggak bisa gitu ya. Itu menderita sekali. Nah, sebenarnya pikiran kita seperti itu. Pikiran kita ini kita mau senang, bahagia, tapi nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Kita mau pikir ini yang terlintas pikiran lain gitu. Ini jadi latihan kita untuk mengendalikan pikiran itu adalah salah satunya adalah puasa. Nah, itulah kira-kira sedikit pengantar. Jadi puasa ini dalam tradisi Hindu dan Buddha itu bukan untuk menahan kelaparan, tetapi untuk mengefektifkan fisik kita menjadi sangat optimal sekali untuk mencapai tubuh yang lebih paling bagus dengan kondisi batin juga yang paling bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Romo Yongris yang sudah menyampaikan perspektif ya dari agama Buddha maupun dari tradisi Hindu terkait dengan puasa. Yang bisa saya tandai adalah kata cukup di sana. Bahwa puasa itu bukan untuk menyiksa diri, tetapi kita melatih diri untuk merasa cukup akan asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita untuk mengoptimalkan kondisi batin maupun fisik kita. Nah, yang ketiga narasumber kita yaitu Romo Darius Alotangko, dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kerukunan untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Tribun Timur dan jajarannya yang hadir pada sore ini, kedua narasumber kami, Pak Yongris, Pak Kiai, termasuk moderator, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini di acara budaya bagaimana memperkenalkan masing-masing agama terhadap puasa. Mari kita terus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar atas rahmatnya sehingga kita semuanya boleh dalam keadaan sehat walafiat di dalam mengikuti acara sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan pandangan cara berpuasa umat Katolik, mungkin saya sedikit memperkenalkan bagaimana keberadaan Keuskupan Agung Makassar yang kantornya di mana? Di jalan Ya, Kajolodido. Yang kalau nggak salah 2-3 tahun lalu kena bom Pak ya kan.
saya memperkenalkan supaya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi Keuskupan Agung Makassar ini dipimpin oleh satu orang yang dipanggil Monsinyor atau Bapak Uskup, yang tanggal 1 Februari yang lalu sudah dilantik oleh Vatikan. Jadi strukturnya itu langsung dari Vatikan, Paus Fransiskus ke bawah. Jadi kalau kita di Indonesia ini ada di atasnya uskup ini ada kardinal yang berkedudukan di Jakarta. Gitu. Kemudian Bapak Uskup ini membawahi di Sulawesi Selatan, di keuskupan ini ada 3 provinsi, Pak. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Itu ada 3 wilayah pembinaan umat, dan masing-masing provinsi ini ada yang istilahnya kevikepan yang mewakili Bapak Uskup untuk melaksanakan tugas-tugasnya di setiap wilayah-wilayah itu. Dalam pembinaannya ada yang namanya paroki. Jadi kalau kita di Makassar ini kami ada 10 paroki. 10 paroki, satu paroki itu satu gereja. Dipimpin oleh satu pastor yang ditunjuk dan ada pembantunya. Kemudian dalam melaksanakan tugas juga pastor itu dibantu lagi yang namanya prodiakon. Kebetulan saya adalah salah satu prodiakon di gereja Katolik Jalan Gagak dekat KS Tubun. Jadi itu baju kami, Pak, kalau prodiakon. Saya orang awam, Pak. Saya punya background ini mantan serdadu, Pak. Mantan serdadu. Jadi saya sudah pensiun dan saya baktikan diri saya setelah pensiun ini. Jadi itu bajunya prodiakon, Pak. Itu. Kemudian sebagai gambaran juga Keuskupan Agung ini juga memiliki beberapa yayasan yang terdiri dari bergerak di bidang pendidikan, sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK sampai kepada SMA. Ada juga yayasan di bidang kesehatan di bawah keuskupan seperti Rumah Sakit Stella Maris dan beberapa yang ada di daerah tertentu. Kami punya umat di wilayah keuskupan ini kurang lebih 160.000. Dengan digembalakan oleh, saya catat karena angka-angka, Pak, ya, digembalakan oleh kurang lebih 139 imam. Jadi imam-imam ini bekerja, Pak, tidak boleh sembarang. Jadi kalau dia sudah di paroki, kalau saya paroki Santo Yakobus, ya imam itu di situ, Pak, dengan ada SK. Jadi tidak boleh lari kemana-mana, tidak boleh di situ. Ada juga Bapak mungkin kalau melihat ada suster-suster yang ini, ya itu juga di bawah pembinaan keuskupan. Di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini ada kurang lebih 139 suster. Mereka banyak bergerak di bidang sosial, Pak. Jadi di panti-panti jompo, di rumah-rumah sakit, di anak-anak yang disabilitas dan sebagainya. Itu gambaran tentang pembinaan umat Katolik. Dan dari paroki juga ada namanya, dibagi lagi ke bawah, Pak, ada namanya ketua wilayah. Istilahnya kalau kecamatan itu ada Pak Lurah, habis itu ada Pak RT, ada juga ketua rukun. Jadi itu untuk memudahkan pembinaan umat. Kira-kira itu gambaran tentang kegiatan keuskupan kami di Makassar sini. Kemudian terhadap puasa itu sendiri, bukan kebetulannya, tapi memang semuanya itu karena rencana Tuhan. Tahun ini bulan puasa saudara-saudaraku yang muslim sama dengan kami, Pak. Bulan Maret ini. Jadi kami umat Katolik mulai berpuasa kemarin, tanggal 5 Maret. Ditandai dengan penerimaan abu di dahi, Pak. Ada abu. Jadi abu itu tidak abu sembarang, Pak. Jadi ada sebelum Yesus menjalankan tugas penyelamatannya, di situ di dalam Injil diceritakan bahwasanya Yesus masuk ke Yerusalem, disambut oleh umatnya dengan menghamparkan baju, daun palma dan sebagainya.
Ah, abu itu berasal dari daun palma yang kami pakai tahun lalu. Jadi itu dibakar sampai halus baru dipakai untuk menandai umat di dahinya kemarin hari Rabu. Itu simbol menyatakan bahwasanya manusia itu berasal dari debu atau tanah dan akan kembali ke tanah. Mengingatkan umatnya supaya kamu harus tahu itu. Itu dimulai dari situ. Kemudian dalam berpuasa, kami umat Katolik ada 2 hari yang wajib, cuma 2 hari Pak. Hari Rabu kemarin, Rabu Abu namanya, dan Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah wafatnya Yesus Kristus, atau istilahnya wafatnya Isa Al-Masih. Itu wajib semua umat Katolik berpuasa. Kalau di dalam aturan istilahnya umur 18 sampai kurang lebih 60 tahun. Tetapi juga banyak karena sekarang ini kan pertumbuhan fisik anak-anak kita kan sudah cepat besar ya, jadi menyesuaikan. Itu. Saya juga ini umur 63 tapi ya saya berpuasa, ya kan gitu ya. Jadi tidak terlalu mengikat umur, yang penting kemampuan bisa ya silakan. Itu 2 hari Pak. Hari Rabu kemarin tanggal 5 Maret dan tanggal 18 April itu Jumat Agung. Itu wajib semuanya berpuasa. Kemudian dalam kurun waktu 40 hari ini ada juga kegiatan yang namanya berpantang. Itu dilaksanakan pada setiap hari Jumat selama 40 hari. Jadi ada 6 Jumat sampai ke tanggal 18 itu ada namanya berpantang. Nah, umat Katolik di situ berpantang. Jadi kalau saya hobi merokok Pak, hari Jumat itu saya tidak boleh merokok. Tidak boleh Pak. Saya tidak boleh melakukan yang saya senangi. Itu. Contoh saya senang makan bakso, ya saya tidak boleh makan bakso. Ya kan? Mungkin ada mungkin dalam satu keluarga kalau habis terima gaji ya banyak duit ini, ayo kita pergi makan bersama mungkin sebulan sekali. Itu tidak boleh. Tentu dari akibat itu kan ada dana yang bukan tersisa ya, tapi yang sebenarnya kita kumpulkan untuk nanti kita bersosial. Setelah nanti yang dikatakan Paskah itu tanggal 20 Pak ya. Jadi dalam kurun waktu 40 hari ini kami mengumpulkan sisa-sisa, bukan sisa sebenarnya Pak, tapi memang karena niat ya. Jadi kalau tadi saya merokok 1 bungkus di hari Jumat itu, saya tidak boleh merokok Pak. Jadi ada sisa mungkin ada uang 25.000 saya tabung. Kan gitu Pak ya. Jadi kan 6 kali itu berarti ada 150.000. Belum lagi makan-makannya Pak. Berarti pribadi saya mungkin ya bisa sampai berapa lah. Ini nanti dikumpulkan di gereja Pak, dan kemudian disatukan di Keuskupan Agung, baru dibuat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Contoh di mana ada bencana alam, kirim ke sana Pak. Ada dan sebagainya lah untuk sosial. Itu manfaat dari pantang itu tadi. Selama 6 Jumat, 6 kali Jumat. Itu. Jadi kalau kita tidak senang kita hobi merokok kah atau hobi apa ya, kita harus batasi itu. Kalau bisa 1 hari 4 bungkus, mungkin tinggal sebungkus, 3 bungkus masuk celengan dulu untuk sosial nanti, kira-kira begitu. Nah, itu masalah pantang. Kemudian yang mendasari juga puasa ini ya dalam Injil di situ disampaikan bahwasanya Yesus sebelum memulai perutusannya melaksanakan tugas yang diserahkan dari Bapa kepadanya, dia melaksanakan puasa 40 hari. Tidak makan dan tidak minum. Setelah itu, pada akhir dia berpuasa, datanglah iblis menggoda dia. Kata iblis, kalau kau memang anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab bahwasanya orang hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Itu cobaan pertama. Setelah itu diajak lagi dia pergi ke suatu tempat yang sangat tinggi. Dan iblis berkata, kalau kau memang benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Artinya mengamankan dia ketika dia jatuh. Tetapi Yesus menjawab, ada firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan. Nah, kemudian dibawa lagi ke suatu tempat yang tinggi dan diperlihatkanlah alam semesta ini. Betapa indahnya alam-alam itu. Dan iblis berkata kepadanya, kalau kau mau miliki ini, sembahlah aku dulu. Kau harus berlutut depan saya. Tetapi Yesus menjawab, ada firman Tuhan, hanya Tuhan yang harus disembah. Setelah itu iblis pergi dan mulailah dari situ Yesus melaksanakan karya penyelamatan, melaksanakan perutusan yang diserahkan kepadanya. Itu salah satu dasar. Yang kedua, dalam perutusan itu sendiri, Yesus juga bersabda kepada umatnya bahwasanya apabila kamu berpuasa, jangan kelihatan muram mukamu, tetapi cucilah mukamu, minyakilah rambutmu, sehingga orang tidak melihat bahwasanya kau sedang berpuasa, tetapi Tuhan yang tersembunyi yang akan membalasnya. Jadi jangan bilang, saya puasa, lapar saya ini kodong. Tidak bisa. Happy saja, happy, ketawa apa, menyelesaikan. Tetapi Tuhan yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Terhadap pantang sendiri, Yesus juga sudah bersabda, apabila tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Sehingga yang tidak diketahui itu Tuhan akan membalasnya. Ya, itu dari kami perspektif umat Katolik. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, baik Romo. Terima kasih atas perspektif dari agama Katolik ya terkait puasa, yang juga terkait dengan bagaimana kita menyembunyikan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia, ibadah yang hanya Allah dan kita sendiri yang mengetahui begitu. Kita tidak diperkenankan untuk memperlihatkan betapa laparnya, betapa lemahnya, tapi berlakulah seperti biasa, seperti orang yang sedang tidak berpuasa begitu. Jadi benar bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat amat perlu untuk disembunyikan, bukan untuk diumbar-umbarkan, apalagi mungkin kita sudah lumayan terbiasa ya dengan orang yang hormatilah orang yang berpuasa, hormatilah untuk apa begitu ya. Itu juga hal-hal yang ironis karena kenapa ketika kita berpuasa kita haus akan penghormatan begitu. Bukannya kita sebagai orang yang berpuasa yang menghormati orang lain begitu. Nah, itu mungkin yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada sore hari ini, dan untuk sesi respon pertanyaan saya akan buka sekarang. Di putaran pertama mungkin kita mengambil 2 atau 3 orang ya dari audiens untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan ataupun respon dari 3 materi yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Silahkan kepada, silakan. Ada 1 orang, Bapak. Silahkan Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Benny Tunggawang. Saya seorang Katolik, tapi bukan Katolik sejati, Katolik awan saja. Karena banyak ajaran-ajaran Katolik yang saya belum mampu laksanakan. Sekarang saya bertanya sama ketiga bapak-bapak ini. Tapi mohon maaf kalau pertanyaannya agak kayak lucu-lucu begitu. Sebenarnya hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Sebab saya ingat masa kecil saya, kalau saya lagi berbuat kesalahan, kemudian pas waktu itu habis makan, ibu saya selalu bilang, itu Mi, karena kau terlalu kenyang. Maksudnya basro duduk kok jadi bodoh ya.
Enggak tahu apa maknanya, saya juga tidak sempat tanya ibu. Kemudian saya lihat beberapa orang setelah kenyang dia mengantuk. Kemudian saya lihat juga beberapa orang teman saya dalam sehari semalam makan minum sampai 60 kali. Artinya makan nasi 3 kali, minum 10 kali, merokok 50 batang. Jadi saya tahu bahwasanya adakah iklan pemerintah merokok membunuhmu, padahal yang sebenarnya makanan membunuhmu. Karena banyak orang saya lihat terlalu banyak makan sehingga banyak penyakit, akhirnya cepat pergi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni ya. Iya. Mungkin kita kumpulkan dulu Bapak sekalian. Ya. Silakan Pak. Ada mic-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Menarik acara kegiatan yang dibuat oleh Tribun dan Prof. Halil ini. Saya melihat bahwa ada perkembangan sosiologi keagamaan kita sebenarnya memang yang mengalami pergeseran. Ya. Tadi Pak Maka menjelaskan bagaimana sih sebenarnya masa lalu kita itu seperti apa. Kemudian bagaimana kemudian berkembang sampai sekarang dan hampir hilang, bahkan hilang mungkin kalau dia anak kecil sekarang. Kalau tidak diceritakan tadi seperti apa itu akan hilang pasti. Kenapa? Karena setiap masyarakat kan punya tradisi tersendiri. Kita ini bicara saat ini kita bicara tentang Sulawesi Selatan lah karena kita berada di Makassar. Pasti berbeda dengan tradisi di tempat lain. Nah, saya sebenarnya ingin lebih menggali tadi Pak Yonggris, kemudian Pak Romo mungkin bisa lebih detail lah seperti tadi Pak Maka menjelaskan seperti apa tradisi dalam masyarakat Islam dulu. Bagaimana sih sebenarnya kalau tradisi di Buddha misalnya, kemudian Kristen, Katolik, bagaimana tradisi yang ada yang mungkin saya sebagai misalnya orang Islam tidak pernah melihat itu gitu, tidak pernah menangkap. Tetapi saya yakin pasti ada. Kasusnya sama dengan tadi Pak Puang Maka menjelaskan, tradisi itu ada ketika zamannya Puang Maka, tapi ketika sekarang itu pasti orang bilang, oh begitu kah dulu, kan pasti akan terjadi itu. Distorsi informasi, bahkan kehilangan informasi itu akan terjadi di setiap masyarakat, akan terjadi di setiap masa kalau kita tidak mencatatnya. Dan saya pikir ini Tribun mencatat hari ini dan ini mungkin akan menjadi abadi ke depannya. Mungkin bisa lebih jelas mungkin nanti tadi berdua ya. Kalau Pak Maka tadi sudah, saya langsung ingat tadi ketika baca doa di depan rumah langsung astaga. Iya ya Mas. Ternyata dulu kita begitu ada. Dan itu tidak ada lagi mungkin yang bisa. Bahkan saya misalnya yang mengalami tiba-tiba kaget waktu tadi dijelas, oh iya ingat dulu ada ternyata di depan rumah biasa setiap dikasih beras gitu, bacakan doa. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena sudah orang lain juga terlibat mendoakan diri kita selain kita mendoakan diri kita di rumah. Barangkali begitu dari saya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi Ibu Sri. Ya, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Kasmirani Sijaya. Ingin saya tanyakan kepada Bapak bertiga, dari pandangan agama Buddha tadi Pak Yonggris menyampaikan bahwa puasa di agama Buddha ada 2, yaitu pada bulan purnama dan pada gelap. Ya. Pertanyaan saya, apakah jika seseorang lupa berpuasa pada 2 kala itu ya, di bulan purnama dan apakah ada sanksi yang dikenakan kepada orang tersebut? Kemudian pada Pak dari mewakili agama Katolik, saya biasa dengar dari teman-teman saya bahwa ada istilah puasa putih. Apa yang dimaksud dengan puasa putih itu? Lalu yang dari Puang Maka dari agama Islam, saya tadi dengar ceritanya, saya jadi ingat waktu masa kecil saya. Cuman
saya mau tanya Pak, apakah memang ada hukumnya di agama Islam itu puasa pada hari Senin dan hari Kamis selain di bulan Ramadan? Karena ada yang mengatakan bahwa puasa Senin dan Kamis itu bukan Nabi Muhammad yang bawa, tapi itu ada di dalam Taurat gitu. Jadi tolong saya dijelaskan ini, apa memang untuk yang beragama Islam itu boleh dilakukan puasa Senin Kamis? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Masing-masing narasumber akan menjawab. Mungkin dari Puang Maka dulu, silahkan direspon Pak. Oh, yes. 1, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang mana yang ini? Begitu ya. Sewaktu kita baru dilahirkan ke atas dunia ini, keluar dari rahim ibu kita, Pak siapa namanya? Pak Beni. Pak Beni sewaktu dilahirkan itu dikasih menyusui enggak? Oh iya. Tapi yang Bapak tahu kalau ada bayi lahir langsung dikasih nyusu. Nah, dikasih susu ya, dikasih susu oleh ibunya itu supaya dia hidup. Nah, itulah judulnya, jawabannya. Jadi makan untuk hidup. Seandainya tanpa dia isap susu ya, minum susu, enggak penting makan, bisa hidup kok. Itu awal manusia di situ, ya. Oke. Kemudian ibu tadi adakah Senin Kamis? Iya. Itu bukan di Quran Ibu, tetapi di hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan kepada kita ini umatnya bahwa suatu ketika ditanya, Muhammad, kenapa kamu puasa Senin Kamis? Rasulullah menjawab, hada yawma wulidtu wa yawma yub'atsu fiha. Karena hari Senin itu aku dilahirkan dan hari Kamis itu disitulah dikumpulkan amal-amal hamba Tuhan kemudian dilaporkan ke Tuhan. Jadi itu dalilnya Bu. Ya. Makanya saya biasa sedikit agak beda dengan saudara saya seiman saya. Saya bilang kalau menurut saya ini versi Puang Maka bukan versi yang lain. Bahwa ulang tahun itu sangat penting bagi Muslim. Rasulullah sendiri mempuasakan hari ulang tahunnya. Ini kan biasa, wah kenapa ulang tahun? Kayak Kristiani. Saya katakan, Nabi kalau kamu umatnya Muhammad berulang tahun lah. Karena Nabi mencontohkan begitu pentingnya ulang tahun bagi setiap hamba Tuhan itu. Sehingga Rasulullah itu mempuasakan hari ulang tahunnya. Jadi ulang tahun itu enggak boleh sepelekan. Itu versi saya, bukan versi Majelis Ulama. Ya. Bagaimana cara ulang tahunnya terserah, mau potong kambing, mau apa, mau puasa juga boleh. Yang penting intinya di sini hakikatnya berulang tahunlah kalau ke umat Muhammad. Karena Muhammad itu Rasulullah itu merayakan ulang tahunnya. Caranya itu tradisi, terserah mau pakai band, mau apa. Jangan bilang, wah jangan ulang tahun. Itu kayak orang Kristen. Enggak, Rasulullah gimana? Ditanya, saya puasa karena ini adalah hari kelahiran saya. Begitu pentingnya seorang hamba Allah mengingat hari lahirnya. Ya. Makasih. Makasih. Tadi yang Bapak tadi, fisik kita, pikiran kita semua ini bisa hidup ini pasti karena makanan, pasti. Tubuh kita ini ya akumulasi dari makanan sebenarnya.
Apa yang kita makan, kita minum, kita hirup udara, jadilah tubuh kita. Dan pikiran kita juga. Apa yang menjadi konsep pikiran kita, cara berpikir kita, ini juga tergantung asupan yang kita makan. Kalau sering makan misalnya buka Tribun online, ya maksud toh semua itu berita-berita apa, itu membentuk pola pikir kita. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya, ya sebenarnya makanan itu kan untuk kita hidup. Sebenarnya kita makan untuk mempertahankan kehidupan kita. Cuma sayangnya sekarang sudah berubah menjadi orang makan itu untuk wisata gitu, untuk kesenangan. Sekarang jauh lebih banyak orang makan untuk wisata daripada untuk sekedar hidup gitu. Sekarang ini jauh lebih banyak yang mati karena kelebihan makanan, sampai kena jantung, diabetes, kolesterol, apa itu karena kelebihan makan. Daripada orang yang mati karena kekurangan makan. Lebih banyak sekarang yang mati karena kelebihan makan. Orang yang kelebihan makan menjadi overweight. Tapi orang yang kelebihan itu sedikit lihat HP, scroll, lihat ini, lihat itu, sambaran, terlalu banyak asupan untuk pikirannya, overthinking. Akhirnya menjadi stres, gampang cemas, gampang ini karena terlalu banyak informasi-informasi yang masuk yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Jadi orang yang suka ngemil itu sebenarnya kan tidak butuh makanan, cuma hanya untuk memuaskan saja lehernya, mulutnya. Jadi orang yang suka makan dengan suka baca-baca berita sembarangan, ya itu menjadi overweight, obesitas, atau menjadi obesitas pikiran, namanya kegemukan pikiran. Akhirnya pikirannya susah bergerak juga karena terlalu terbebani sama terlalu banyak informasi yang tidak berguna. Jadi makan sebenarnya ya untuk hidup. Dan yang paling berharga dari kehidupan kita apa sih? Ya hidup kita sebenarnya. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan, yang saya juga lakukan, semua supaya hidup kita tambah panjang. Coba, kita belajar, kita cari duit, supaya kita bisa hidup. Kalau bisa hidup lebih baik, kemampuan hidup kita menjadi lebih dulu. Saya hanya di Makassar, sekarang bisa hidup kemana-mana karena punya uang, bisa terbang kemana gitu. Nah jadi beli HP tujuannya juga supaya kita bisa hidup berkomunikasi lebih bagus, ya tujuannya memang apa yang kita lakukan ini pada dasarnya hanya supaya makin keberlangsungan hidup kita. Nah cuma sekarang tergantung kualitasnya, apakah kualitas hidup kita menjadi lebih baik atau justru menjadi malapetaka untuk orang. Nah itu tergantung kita. Nah, itu tadi jawaban untuk Bapak. Lalu yang kedua, untuk Ibu dulu barangkali. Tadi menyangkut masalah ada sanksinya kalau kita, jadi gini, puasa atau atasila dalam agama Buddha itu adalah latihan kemoralan. Latihan. Jadi kadang-kadang saya juga biasa gitu, tiba-tiba lagi atasila, tiba-tiba disodorin makanan. Tanpa sadar kita makan, setelah makan baru ingat, puasa. Tapi sudah masuk, terlanjur, enak tonji. Biasa begitu juga. Ya, enggak ada yang batal di situ. Sepanjang dia masih bertekad untuk melanjutkan puasanya. Sebab puasa di situ adalah latihan. Itu aja. Latihan, dia enggak batal. Enggak ada yang batal di situ, latihan. Nah, kalau misalnya satu saat dia merasa, saya sudah enggak mampu lagi, saya mau makan, dia batalkan puasanya. Dalam hati dia bilang, saya hari ini batalkan puasa saya. Puasa, dia makan saja. Gitu. Enggak ada sanksi. Dia latihan, Anda dapat manfaatnya, Anda enggak latihan, ya Anda enggak dapat manfaatnya, begitu saja. Itu adalah jalan spiritual. Spiritual begitu. Nah, Bapak Ibu tadi menarik lagi pertanyaan Bapak tadi, adakah tradisi-tradisi? Ada tradisi begitu. Jadi gini Pak, kita yang melakukan atasila itu, atau puasa itu, biasanya setiap bangun pagi, kita biasanya kalau ada guru kita, ada biku, atau sekarang sudah bisa Zoom ya, umumnya kita itu misalnya ke wihara, lalu minta bimbingan moral, atasila, minta bimbingan puasa tadi. Kita datang ke biku itu, saya datang hari ini ingin meminta bimbingan, tolong bimbing saya. Biku itu ngomong tadi, yang 8 tadi, kita disuruh ulang. Oke ya, ini 8 sila, silakan lakukan dengan baik. Kalau kau lakukan dengan baik, kau akan hidup lebih baik, lebih bahagia, dan setelah meninggal masuk surga. Gitu aja dikasih tahu. Setelah itu,
besoknya pagi-pagi sebelum makan kita biasa membatalkan puasa. Batalkan puasa biasanya kita membacakan kembali, yang tadi 8 itu kita bacakan kembali menjadi 5. Oh, saya hari ini bertekad menjalankan 5 sila saja, gitu. Kalau enggak ya dijalankan terus, enggak apa-apa. Jadi enggak ada sanksinya, enggak ada sanksi. Yang ada ya hanya konsekuensi spiritual saja. Bahwa kalau dia enggak latihan ya dia tidak akan mendapat kemajuan batin. Dia lakukan dengan baik ya dia bertumbuh kualitas batinnya, gitu. Nah, itu tradisi yang sering kita lakukan. Tadi tertarik dengan Senin Kemis. Kita umat Buddha ini paling sulit juga melihat kapan bulan terang, kapan bulan gelap. Karena di tanggal kita tidak ada tandanya, kecuali kalau ada kalender itu, kalau di situ ditulis tanggal 15 Imlek, itu tanggal bulan terang atau tanggal 1. Tapi kita sekarang sudah tidak lihat lagi kalender itu. Jadi kadang-kadang umat Buddha itu dia puasanya hari-hari tertentu. Kalau saya lebih suka hari Kamis. Karena kalau hari Jumat, anak-anak biasa sudah itu hari termasuk liburan, pergi ke mall makan gitu. Apalagi Sabtu, jangan begitu. Nah, jadi Minggu juga gitu. Jadi saya biasa pilih ya, kalau bukan hari Senin, hari Kamis juga. Bukan karena Senin Kamis itu, tapi saya lihat ini waktu yang paling tepat ini untuk tidak makan. Hari lain, susah sekali diajak keluarga ini, gitu. Jadi memang paling tepat. Jadi tiap-tiap orang melakukan puasa. Ada juga yang menjelang nanti Waisak, selama 1 bulan dia puasa terus. Selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan dia melaksanakan atasila itu. Jadi ada juga pada saat dia menjelang hari kelahirannya, ulang tahunnya, dia puasa juga. Jadi intinya sebenarnya dia ingin gunakan momen-momen yang berharga itu untuk berbuat kebaikan dan melatih diri, seperti itu. Ya begitu Bu, jadi nggak ada sanksi. Ya konsekuensi spiritual saja, konsekuensi moral, gitu. Dan memang ya hanya dia yang tahu puasa atau enggak. Karena 8 sila ini, 8 aturan ini ya banyak tergantung dari sikap batinnya. Ya ini kan ada beberapa sikap fisik, sikap batin, sikap ucapan kita, gitu. Nah ini banyak tergantung sama sikap batinnya. Ada juga orang tidak makan tapi belum tentu dia puasa, mungkin karena memang tidak ada makanan saat itu. Gitu. Maksudnya dia mau makan enggak ada, gitu. Jadi dia bukan berpuasa sebenarnya, tapi ya terpaksa tidak makan. Tapi niatnya enggak ada untuk puasa. Seandainya dikasih pada saat itu ada makanan, dia habisin juga. Gitu. Itulah kira-kira ya jawabannya. Terima kasih. Silahkan ke Romo. Baik, terima kasih. Saya menjawab tentang pertanyaannya Bapak tadi, apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau menurut saya hidup ini kan pilihan Pak. Kalau orang hidup untuk makan, berarti dia berusaha memperjuangkan hidupnya Pak. Memperjuangkan hidupnya supaya dia bisa hidup untuk orang lain juga, kira-kira begitu. Dan kalau makan untuk hidup, untuk dirinya sendiri, menurut saya begitu. Karena dia mau senangnya saja, makan saja lah ya kan gitu Pak. Jadi tergantung pilihan kita ya. Tetapi kalau menurut saya lebih cenderung kepada hidup untuk makan. Supaya kita setelah kita makan kita bermanfaat untuk orang. Kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan diterima Pak ya. Gitu. Yang kedua tentang tradisi Pak ya. Bapak tadi menanyakan tradisi umat Katolik. Tradisi umat Katolik ini Pak sudah diatur dari Vatikan Pak. Jadi tidak akan pernah berubah. Jadi mulai dari menghadapi Prapaskah, menghadapi Paskah, menghadapi Natal, kami semua sudah diatur dari Vatikan, dari Roma sana, dari Bapak Suci Fransiskus yang saat ini beliau sebagai pemimpin umat tertinggi Katolik di dunia. Jadi setiap menghadapi hari-hari besar sudah ada surat gembala dari sana Pak, dari Roma langsung. Itu seperti kemarin yang saya kirim di teman-teman FKUB Kota Makassar, itu surat gembala dari Roma tentang selamat memasuki bulan Ramadan kepada saudara-saudara muslim. Saya kirim di FKUB Kota Makassar. Mungkin juga di Pak Yongris ada dari Pastor Albert Pak ya. Itu surat gembala dari Roma. Jadi kami tradisinya tidak pernah berubah.
Seperti tadi kalau hari Rabu Abu ya masih abu di sini ya kan. Terus setiap Jumat kami melaksanakan jalan salib namanya Pak. Di situ ada 14 pemberhentian bagaimana Yesus mulai diadili sampai kepada mati di kayu salib. Itu tradisi Pak yang dilaksanakan pada masa Prapaskah dan masa Natal juga sama. Jadi tidak ada perubahan. Itu tentang pantang puasa sama terus Pak. Itu. Nanti kalau ada perubahan, kalau ada lagi surat gembala dari sana. Tetapi selama ini yang kita pakai itu aturan yang sudah ditetapkan dari sana. Jadi itu tradisi Pak ya. Itu. Kemudian masalah puasa putih, umat Katolik kalau menurut saya tidak pernah mengenal puasa putih karena memang sudah diatur, yaitu tadi ada aturannya. Hanya mungkin saya pernah dengar ini puasa putih ini dari orang Jawa Pak ya, karena kebetulan istri saya orang Jawa, termasuk puasa Senin Kamis, ya kan, puasa putih, jadi tidak boleh makan yang putih-putih Pak, termasuk nasi putih, mungkin pokoknya warna putih, kira-kira begitu ya. Kecuali nasi putih digoreng jadi merah mungkin dimakan. Itu, tapi di kami umat Katolik tidak mengenal puasa putih, tidak ada diajarkan di situ. Mungkin temannya ibu dari Jawa mungkin Bu, sehingga dia bilang itu. Tapi kalau memang belum puas nanti telepon saya, kita berdiskusi tentang itu. Tapi menurut saya 63 tahun jadi orang Katolik, saya belum pernah mendengar di Katolik diajarkan puasa putih, tidak ada. Ya Pak Bu ya. Jadi mohon diketahui kalau puasa putih untuk orang Jawa kalau nggak salah ada, muti namanya Pak ya. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang dari Jawa pasti tahu namanya muti. Itu. Mungkin itu yang perlu saya jawab dulu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo Darius atas respon ya yang sudah diberikan dari 3 pertanyaan tadi. Mungkin panitia apa kita masih ada waktu atau kita cukupkan? Masih bisa diskusi berarti. Iya. 2 pertanyaan mungkin kalau ada atau respon. Ya. Di belakang ada Kak Anpan. Silakan Kak Anpan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya lihat tadi ada hal-hal yang mungkin yang belum tergali dari saya banyak mendengar cerita-cerita dari kitab Taurat dan Injil terkhusus tentang puasa ini. Nah, ada beberapa faktor kenapa puasa ini harus ya dilakukan oleh orang beragama, khususnya saudara-saudara kita yang percaya dengan kitab Taurat dan Injil. Yang pertama itu adalah untuk sebagai bentuk untuk penyangkalan diri. Ya, ada sebuah cerita di kitab Ester, ya, tentang bagaimana bangsa Israel itu sedang tertindas, dan untuk bisa keluar dari ini bangsa Israel itu disuruh untuk salah satunya berpuasa, ya. Jadi untuk penyangkalan diri mereka diharuskan untuk menyangkal diri bahwa sebenarnya ini bukan mereka punya kemampuan untuk bisa keluar dari masalah itu, ya, tetapi bagaimana kebergantungan mereka sama Tuhan yang mereka percayai. Itu salah satu contoh di kitab Taurat. Lalu ada juga di kitab Injil ketika murid-murid itu bertemu dengan, kalau tidak salah, orang yang kerasukan setan, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang seperti ini hanya bisa dihadapi dengan doa dan puasa, ya. Jadi fungsi puasa di sini adalah seperti yang saya katakan, penyangkalan diri dan keberserahan kita sama Sang Pencipta. Kita menyangkali bahwa sebenarnya kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Yang mampu itu yang di atas, ya, seperti itu. Lalu ada juga cerita tentang dari Romo tadi bahwa Yesus sempat berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, ya. Kalau tidak salah di kitab Matius itu ya, di Injil, tetapi dari setiap
firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa makanan secara fisik itu memang menghidupkan, tetapi secara fisik. Tapi ada juga kehidupan yang harus kita jalani yang non fisik, ya, yaitu makanan dari firman dari Sang Pencipta. Saya kira ini hanya tambahan, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Baik, untuk waktunya. iya, terima kasih Kak Anpan atas tambahan yang ini penguatan ya untuk 3 pemantik kita tadi lalu ditambahkan oleh Kak Anpan. Ada lagi mungkin yang mau, oh iya yang di belakang, ada Bapak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam Pancasila, merdeka. Tamsil nama saya, Habib Pak. Selamat datang. Saya saya mau bilang bahwa kebetulan 3 hari lalu saya berpikir pas hari Rabu Abu Pak, wih bagus ini Tribun bikin dialog. Ternyata saya lupa bulan lalu sama Habib sama ya Prof Halil, tapi Prof diingatkan kita jabat tangan di rumahnya Habib Puang Pemakka. Wih, oh ternyata ada. Ini satu artikel yang baik. Yang pertama saya mau bilang terima kasih kepada Pak Yongris ya. Ini salah satu agama yang paling senior. Sebelum 5 Masehi dia agamanya, Buddhis sudah mempraktekkan. Jadi kalau ada di antara 3 di atas ini yang paling berpengalaman berpuasa itu Pak Yongris. Ya, karena sebelum 5 Masehi, 1 Masehi ketika Nabi Isa baru ada gitu ya, baru mengajarkan baru lahir ya. Baru lahir atau baru mengajarkan agamanya itu Pak? Baru mengajarkan agamanya 1 Masehi, saya nggak tahu tahun berapa kalau di Islam, Habib Puan Tabe, nanti tahun ke-9 Masehi baru perintah puasa turun gitu. Iya betul, jadi dia perintah puasa baru perintah haji turun gitu ya. Jadi setelah di Madinah baru ada perintah puasa. Jadi yang paling senior di sini adalah paling berpengalaman ya. Dan tidak tahu karena di dalam Al-Qur'an ya izin ya ayyuhallazina amanu ya pada orang manusia yang beriman berpuasalah katanya sebagaimana berpuasanya orang-orang yang terdahulu. Jadi di agama kami di Al-Qur'an sudah mengakui bahwa berpuasa, cuma bedanya katanya, ini saya baru baca jadi ketika sekedar informasi sama yang tadi ya teman sahabat yang di belakang tadi itu Umar dia punya istri gitu pagi harinya dia berjima dengan istrinya itu pada saat ayat itu baru turun gitu habis itu subuhnya gitu ya habis sholat subuh dia melapor sama Rasulullah ya Rasulullah saya begini tadi pagi sahabat yang lain datang juga melapor iya saya juga begini bagaimana itu dia bilang itu puasa orang yang terdahulu. Puasa umat Islam katanya mulai saat ini kau enggak boleh. Tapi bisa di malam hari. Tapi kalau mulai imsak sampai buka puasa itu tidak boleh gitu. Ya, semua. Pertanyaan saya ke yang paling senior ini. Kalau di Islam ya di agama kami puasa itu dibatalkan dengan azan maghrib. Atau kalau adu dengan minum air itu batallah puasa. Artinya dengan perbuatan. Yang saya tangkap dari Pak Yongris tadi kalau umat Buddhis gitu ya, itu dia membatalkan dengan niat saja atau harus ada perbuatan. Dengan kata-kata bahwa saya membatalkan puasa saya. Niatnya di senior kedua. Itu juga gitu Pak, ada waktunya apa sama dengan kami hanya niat saja atau ada perbuatan yang dilakukan? Maksudnya tidak ada waktunya mulai jam. Oh. Berarti saya salah ini. Karena besok saya janjian sama ada saudara, dia Pak pasang salib di sini, Rabu Abu dia. Saya janjian buka puasa sebentar sama-sama.
Tidak. Maaf, apakah betul ini pada yang senior 2 kalinya ini ya kan itu kalau umat Islam bilang kama aku tiba alal lasina minka sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum. Apakah juga kalau umat Buddha dan Katolik itu bisa bersenggama dengan istrinya saat berpuasa? Tidak. Kalau Katolik, Pak? Oh, tidak ada Pak Uskup. Ya. Terima kasih Pak untuk Pak Romo, saya doakan semoga Uskup cepat sehat ya, masih lagi sakit ya pemulihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi forum kita hidup sekali ya. Terima kasih Bapak. Ini langsung klarifikasi seperti forum Udar Sangka langsung di sini. Iya. Terima kasih. Ada lagi ya terakhir, Bapak silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya coba ingin menarik kembali kita punya tema. Memang kalau kita mengikuti diskusi kita sore ini, pembahasannya boleh dikatakan 60% masuk ke puasa sebagai amalia atau ibadah. Saya coba menyimaknya begitu. Coba mungkin ada 40% sedikit melihat puasa sebagai tradisi dalam pembicaraan kita sore ini atau petang ini. Nah, saya tidak ingin bertanya, cuma mau mungkin memberikan saran kepada diskusi kita sore ini, bagaimana kalau kita buatkan sebuah catatan tersendiri, apakah catatannya dalam bentuk terserah nanti mau buku atau apalah, bahwa tradisi berpuasa di Sulawesi Selatan khususnya, di Sulawesi Selatan pada beberapa agama yang ada di Sulawesi Selatan itu ini loh modelnya. Ini yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Romo tadi bahwa di Katolik itu tidak ada tradisi, semua harus diatur. Itu kita tuangkan supaya menjadi bahan pembelajaran kita, anak-anak kita ke depan bahwa tradisi berpuasa di Sulawesi Selatan yang dianut oleh 5 agama misalnya kalau memang ada 5 yang berpuasa ya menjadi pengetahuan tersendiri. Minimal menjadi tradisi bagi kita di Sulawesi Selatan untuk terlepas dari penganut agama. Yang penting ada ilmu yang keluar dari sini. Mungkin itu saran kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas sarannya yang diberikan untuk forum ini ya. Jadi berharap bahwa ada catatan tertulis untuk mengabadikan diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan tradisi berpuasa berbagai agama begitu. Mungkin untuk silakan ditambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan Pak. Saya sekarang ini sudah menghadiri yang ketiga kali Pak ya. Dari bagaimana menyampaikan pesan tentang puasa itu yang dilakukan oleh agama-agama. Minggu lalu saya mengikuti Zoom meeting dari Kementerian Agama Kota Makassar. Semuanya yang hadir adalah guru-guru agama, KUA. Kami 6 majelis agama, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, menyampaikan semuanya seperti ini Pak. Bahwasanya di Katolik ini puasanya kayak gini, di Buddha begini dan seterusnya. Dan memang cukup bagus Pak. Kenapa? Karena saya merasakan bahwasanya biar saudara-saudaraku yang lain tahu bahwasanya Katolik ini rupanya puasa juga. Buddha juga rupanya puasa, bukan cuma saya, umpamanya gitu Pak ya. Jadi ini acara yang ketiga Pak. Tahun lalu kami sama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga menggambarkan seperti itu dan semua yang hadir juga, rupanya agama lain puasa juga, kan begitu Pak ya. Jadi bagus yang Bapak bilang tadi bisa menjadi suatu catatan Pak ya, sehingga umat-umat kita semua bisa tahu Pak. Ya kan, mungkin kalau ini sekarang Bapak tahu, tapi apakah saudara-saudara yang lain tahu? Ya kan, mudah-mudahan yang hadir ini bisa juga nanti bercerita-cerita secara santai-santai menyampaikan bahwasanya saudara kita yang lain juga itu puasa, hanya caranya beda kan gitu. Tapi maknanya sama Pak, meningkatkan kualitas iman dan juga memberikan
sosial-sosial kepada umat yang membutuhkan. Kira-kira begitu maknanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo Darius. Mungkin Puang Maka ada respon dari. Iya, boleh sekalian menyampaikan closing juga. Baik, iya Romo. Puasa bagi saya, sebagaimana tadi awal yang saya sampaikan, bahwa bukan hanya memindahkan jam makan hanya siang kemudian dipindahkan ke malam, bukan hanya itu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana melatih fisik plus jiwa seorang hamba untuk dapat lebih mengenal siapa dirinya. Itu yang paling penting. Kalau puasa kita sahur, kemudian setelah itu tunggu sampai buka, kemudian tidak ada efek pada jiwa, itu sama dengan hanya memindahkan jam makan saja. Nggak ada nilai puasa di situ. Nah, jadi puasa siapapun kita, agama apapun, pasti itu berada pada bagaimana meningkatkan, ya, mengetahui, menghayati, memaknai makna hidup ini dengan baik dan benar pada jiwanya, sehingga dia bisa bersosialisasi, bertemu dengan manusia, bahkan sesama makhluk. Makhluk bukan hanya manusia Pak yang puasa, binatang juga puasa. Ayam menggeram itu 11 hari apa itu dia tidak makan, tidak minum, dia latih dirinya untuk itu. Tumbuhan pun puasa. Kaktus yang tidak pernah datang hujan 1 tahun 2 tahun itu dia simpan dan tidak mengusap air itu di padang pasir. Jadi semuanya berpuasa. Semuanya untuk kembali bagaimana menghayati makna hidup itu, mengetahui jati diri dan dapat memaknai di sekeliling kita, manusia ataupun makhluk hidup di sekeliling kita. Itulah puasa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Puang. Silahkan mungkin Romo Yongris menyampaikan. Ya, terima kasih. Tradisi puasa ini sudah ribuan tahun, kita nggak tahu sejak kapan. Bahkan pada saat Buddha lahir pun, ya, Pertapa Siddhartha itu lahir di dunia. Sebenarnya jauh-jauh sebelum itu sudah ada tradisi puasa dalam orang-orang di India. Saya yakin di Timur Tengah juga jauh sebelum ada Nabi lahir sudah ada, makanya disebut sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu kan. Ya, berarti sudah lama sekali, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, tradisi ini bisa bertahan ribuan tahun sampai sekarang. Ini pasti punya manfaat yang sangat besar untuk kehidupan kita. Agama juga mengajarkan itu juga pasti karena punya manfaat. Dan apa yang diajarkan itu pasti bukan hanya manfaat secara fisik saja, pasti juga secara spiritual kita atau batin. Itu yang paling penting, kita harus sadari. Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana cara kita berpuasa dengan benar. Kita diajarkan untuk hidup seimbang. Salah satu cara hidup seimbang adalah dengan hidup secara moderat sebenarnya. Hidup penuh keseimbangan. Moderasi beragama itu sebenarnya salah satu cara hidup yang moderat. Dan puasa itu bagi saya itulah cara hidup yang moderat. Jadi kalau kita berpuasa setiap hari sebenarnya berarti kita sudah menjalankan hidup moderat setiap hari. Dan itu saya yakin itulah hidup keseimbangan yang bisa membuat kita lebih optimal energi kita, tubuh kita, fisik kita, pikiran kita menjadi lebih optimal untuk beraktivitas. Oleh sebab itu bagi saya kesimpulannya satu, puasa itu adalah cara hidup seimbang, cara hidup jalan tengah, itulah cara hidup moderat. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 respon dari 3 narasumber kita pada sore menjelang buka puasa ini. Kiranya bisa menjadi bahan refleksi untuk kita masing-masing. Untuk saya juga mendengarkan tadi dari Puang Maka sebagai sesama kami Muslim, bahwa puasa itu tidak hanya memindahkan jam makan,
tetapi juga bagaimana menumbuhkan spiritualitas kita, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kesadaran terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap hubungan kita dengan sesama makhluk Allah begitu. Jadi ironisnya bahwa puasa pada beberapa tahun belakangan ini, betul yang disampaikan oleh Puang Maka, hanya memindahkan jam makan dan bahkan mendobel porsi makannya. Begitu mungkin Romo, karena kita kemarin juga membahas soal ekologi, bagaimana ketika di bulan Ramadan sampah itu 2 kali lipat bahkan berkali-kali lipat. Jadi saya sebagai muslim juga berpikir, ini yang puasa apanya ya? Kenapa malah di bulan suci Ramadan itu porsi makanan kita malah semakin banyak? Jadi apa yang sebenarnya yang berpuasa ini yang mana? Apakah hanya sekedar memindahkan jam makan atau malah menggandakan porsi makan kita? Hingga akhirnya sampah kita menumpuk dan akhirnya terjadi banjir dan berbagai kondisi alam yang tidak terkendalikan lagi begitu. Saya juga merinding ketika Puang Maka menyampaikan bahwa tradisi Ramadan di zaman dahulu, saya hanya mendapati itu kembang api, Puang. Jadi pada saat saya kecil itu saya ingat sekali bapak itu pulang dari masjid membawa kembang api 1 kardus, disuruh digantung di pohon mangga yang ada di depan rumah saya. Jadi depan rumah itu ada pohon mangga besar, kita menggantung di situ, mungkin mirip-mirip pohon Natal juga ya, karena ada lampu-lampu begitu. Jadi meriah sekali pohon mangga saya pada saat takbiran itu penuh dengan kembang api, Puang. Jadi sekarang itu saya melihat anak-anak sudah tercerabut dari tradisi, tercerabut dari akar kebudayaan kita, dan inilah pentingnya diskusi kita, diskusi tentang dialog kebudayaan yang kita galakkan bersama, bagaimana komitmen dari Prof. Halilintar dan juga para senior-senior menggalakkan dialog kebudayaan sebagai bentuk apresiasi dan refleksi kembali bagaimana modernisasi itu membuat kita tercerabut dari akar budaya kita secara tidak sengaja begitu. Sehingga kita perlu kembali lagi untuk mengingat, untuk melihat, untuk merefleksikan bersama bahwa tidak selamanya hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu buruk. Dan tidak selalu juga apa yang dilakukan oleh orang-orang modern hari ini itu baik. Jadi selalu ada hikmah yang bisa kita lihat baik dari masa lalu maupun yang masa kini dan masa yang akan datang. Intinya bahwa bagaimana kondisi spiritualitas kita itu bisa berdampak baik kepada diri maupun orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator pada dialog, pada diskusi sore hari ini. Dan untuk kita menjelang buka puasa mungkin ada foto bersama yang bisa kita lakukan sebelum bubar sesi ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, kuru semangat. Cek. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.